Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Saya dari TK Masito Al-Futuh, Kabupaten Bantul. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk selanjutnya yaitu dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian, kodrat anak adalah bermain. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Keluarga merupakan tempat paling utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas. Oke, baik. Di sini sekolah saya TK Masito Al-Futuh berada di daerah yang masyarakatnya religius dan banyak pondok pesantren. Untuk itu, beberapa kegiatan yang kami lakukan telah kami sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya ada pulang sana. Ya, ayah. Beberapa pembelajaran yang saya terapkan agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas. Yang pertama, saya melakukan sambut siswa. Dengan kegiatan sambut siswa ini diharapkan pendidik mampu memberikan teladan kedisiplinan, yaitu dengan datang tidak terlambat. Dan dengan sambut siswa, pendidik juga sudah memberikan contoh, yaitu mengapa ketika bertemu harus memberi salam atau harus tersenyum, gitu ya, seperti itu. Jadi, di sini sudah bisa menerapkan juga 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini sudah menerapkan wujud kontekstual, yaitu guru menjadi teladan. Apa itu? Yaitu kita sudah menerapkan engarso sung tulodo. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yang saya lakukan yaitu bermain sambil belajar dan belajar berpusat pada anak. Yang dimaksud dengan bermain sambil belajar yaitu bermain merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran sehingga belajar itu terasa menyenangkan. Saat bermain, banyak-banyaklah memberikan pemantik agar ide atau gagasan murid tergali lebih dalam. Nah, di sini kita sudah menerapkan ing madya mangun karso. Nah, bermain tetapi tetap memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, belajar berpusat pada anak adalah dengan belajar berpusat pada anak diharapkan agar anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan tetap mempertimbangkan karakteristik si anak tersebut. Misalnya dengan kita melakukan kegiatan secara praktek langsung. Azam. Ya, Azam. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu saya masih
menggunakan LKA, dan menurut saya lembar kegiatan anak itu media yang efektif untuk mengembangkan potensi anak. Dan yang kedua, sebagai guru TK, apabila anak kurang tertib, saya masih menggunakan kata ancaman agar anak itu menjadi lebih tertib. Dan yang ketiga, saya masih mementingkan kemampuan kognitif anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa sebagai guru TK, saya masih mementingkan ego saya, yaitu saya masih menganggap guru adalah yang mengajar dan pembelajaran berpusat pada guru. Anak dijelaskan, kemudian anak mengerjakan lembar kegiatan yang sudah guru siapkan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa kodrat anak itu bermain. Anak mampu belajar dari sebuah permainan. Ketika anak bermain, anak merasa merdeka. Mereka suka bermain. Dengan bermain, mereka bebas mau jadi apa, mau jadi siapa, mau belajar apa, dan seterusnya. Saya mulai menghadirkan ruang agar anak-anak merdeka dan bermain. Bermain adalah salah satu cara untuk memerdekakan anak. Yang segera saya terapkan agar pembelajaran lebih baik lagi di kelas saya dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan menerapkan prinsip merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Bermain adalah belajar, mengenal karakteristik dan kebutuhan anak dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Berusaha menjadi guru yang berpedoman ing ngarsa song tulodo, ing madya mangunkarsa, tut uri handayani. Sekian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.